Bab 704. Yanto jatuh tersungkur ke tanah. Tubuhnya gemetar hebat di tengah rasa sakit yang tidak tertahankan. Matanya memerah. Sementara urat-urat di tubuhnya tampak menonjol. Seolah-olah dia tengah menjalani siksaan paling kejam di dunia. Adril hanya menonton dengan ekspresi tenang dan menjentikkan jarinya sekali lagi. Siksaan berhenti dan Yanto terengah-engah seperti orang yang baru saja diselamatkan dari tenggelam. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Dengan tatapan penuh ketakutan, dia bertanya, "Apa yang kamu lakukan padaku?" Adril tersenyum tipis. "Kamu sudah lupa pil yang pernah kuberikan padamu saat itu," katanya santai. "Pil." Yanto teringat kembali saat dia dikalahkan Wendy dan diberi pil oleh Adril. Wajahnya langsung pucat pasi. Anak kecil pun tahu untuk nggak sembarangan memakan sesuatu yang diberikan orang asing. Yah, kamu sudah belajar pelajaran berharga kali ini. Lain kali lebih hati-hati. Atau, di kehidupan berikutnya, ucap Adril dengan nada bercanda, sambil menepuk pundaknya. Yanto terkejut. Hidup berikutnya, pikirnya dalam hati. Apakah ini berarti hidupnya sekarang sepenuhnya dalam kendali Adril? Kesadarannya tiba-tiba pulih. Dengan amarah yang meletup-letup, Yanto meraih tangan Adril dan berteriak, "Beri aku penawar racun ini." Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya kembali tersentak dalam kesakitan yang luar biasa. Kali ini Adril membiarkan rasa sakit itu berlangsung lebih lama, memperhatikan Yanto yang berguling-guling di tanah sambil menjerit-jerit. Dengan nada sedikit jengkel, dia berkata, "Ah, Master Puncak memang sulit ditangani. Mereka masih mencoba melawan." Setelah merasa cukup, Adril menjentikkan jarinya lagi, menghentikan siksaan itu. Yanto terengah-engah, penuh ketakutan. "Bagaimana mungkin? Bukankah kamu menggunakan jentikan jarimu untuk mengendalikan racun itu?" Dia menyadari bahwa dirinya merasakan sakit setelah Adril mengepalkan tangannya. Adril mengangkat bahu dan tersenyum kecil. "Siapa yang memberitahumu itu? Jentikan jariku hanya untuk gaya saja." "Kamu." Yanto hampir muntah darah karena marah. Tetapi dia menahan amarahnya. Rasa frustrasinya memuncak ketika Adril berkata dengan suara pelan tetapi mengancam. "Kamu juga tidak ingin Riko tahu bahwa kau berada di bawah kendaliku, kan?" Kamu. Mendengar ini, Yanto pucat. Jika Riko tahu bahwa dia dikendalikan oleh Adril, dia pasti akan membunuhnya. "Aku tahu kamu ingin meminta Pak Riko untuk membantumu. Tapi dia nggak akan setuju, kan?" kata Yanto. Meskipun kini suaranya tidak lagi tegas. Dia sudah terlalu takut untuk menolak secara langsung. "Oh." Adril mengangguk, lalu bersiap menjentikkan jarinya lagi. "Tunggu. Aku akan bicara padanya. Aku akan membujuknya," ujar Yanto segera. Wajahnya memucat karena ketakutan. Dia tahu Adril dapat membunuhnya kapan saja. Sementara nasibnya di tangan Riko masih belum pasti. Setidaknya untuk saat ini, dia harus bertahan hidup terlebih dahulu. Dengan wajah penuh kekhawatiran, Yanto menghubungi Riko dan berkata dengan suara pelan, "Pak Riko, Adril nggak boleh mati. Aku nggak bisa jelaskan sekarang. Tapi percayalah. Jika kamu membiarkan dia hidup, kau nggak akan menyesal. Tolong percaya padaku untuk kali ini." Di sisi lain telepon, Riko terdiam lama. Sementara itu, di luar gerbang Silas, suasana semakin tegang. Semua orang mulai kehilangan kesabaran. "Jangan khawatir. Begitu waktunya tiba, kita akan bergerak." Adril nggak tahu diri. "Dan hari ini adalah akhirnya," ujar Wiryo dengan nada dingin. Matanya penuh kebencian saat menatap ke arah Adril menghilang. Sambil memegang ponsel, pikirannya terus tertuju pada kata-kata yang dikatakan Erik padanya. "Hari ini Adril harus mati," ujar Wiryo kepada Mario dengan nada dingin. "Jika ada yang berani menghentikanku, aku nggak akan segan." "Adril pasti sudah gila," gerutu Mario. Dia kesal dengan tindakan Adril yang terus-menerus memperburuk situasi. Sementara itu, Jordan sedang menelepon.
Melaporkan situasi ke Calvin yang di seberang sana memaki-maki Adril tanpa henti. Rafa terlihat cemas. Sementara Tanto tampak lebih tenang. Meski sedikit bingung. Jangan terlalu khawatir. Aku rasa bos punya rencana. Rafa mendengus skeptis. Rencana apa lagi yang bisa dia punya? Adril sudah bertindak terlalu nekat. Ini semua demi harga dirinya. Ujarnya. Namun Tanto hanya menggeleng pelan. Percayalah. Adril lebih pintar dari yang kamu kira. Belanya. Bos datang. Saat ini. Di tengah kebingungan mereka. Adril akhirnya kembali muncul. Berjalan dengan tenang. Dia diikuti oleh Yanto yang memasang wajah dingin. Namun, Wiryo tidak berani membuka mulut. Dia merasa lega sejenak karena tidak ada orang baru yang muncul untuk membantu Adril. Lalu, dia mencibir. Sepertinya nggak ada lagi yang datang untuk menyelamatkanmu, Adril. Apa kamu masih ada kata terakhir atau mungkin telepon lain yang ingin kamu lakukan? Tiba-tiba, Adril hanya tersenyum. Menyimpan ponselnya ke dalam saku dan berkata dengan santai. Aku nggak punya lagi yang perlu dikatakan. Mendengar itu, Wiryo berseri-seri dan hendak berkata, kalau begitu, kamu. Namun, senyumnya segera memudar ketika Yanto tiba-tiba bergerak dan berdiri di depan Adril, melindunginya. Semua orang tertegun. Yanto lalu menatap tajam ke arah Wiryo dan berkata dengan tenang, Pak Riko memutuskan untuk melindungi Adril. Jika hari ini kamu menyentuhnya, itu berarti kamu melawan keluarga Gunawan, keluarga Juwana, dan keluarga Surya.